Pangkuan Abraham. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Ada seseorang yang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersuka cita dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu dia berseru, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini." Namun Abraham berkata, "Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan kamu terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah bapakku. Sebab masih ada 5 saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka pun tidak masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Mereka memiliki Musa dan para nabi, hendaklah mereka mendengarkannya." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Jika tidak ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikian sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bacaan hari ini menampilkan 2 paradoks dalam kehidupan, di mana ada orang kaya yang setiap hari hidup mewah dan berpesta dengan hidangan yang berlimpah, dan Lazarus yang miskin lemah tak berdaya. Lazarus ini hanya dapat berbaring di depan rumah orang kaya itu dan memohon belas kasihan. Ketika mereka meninggal, Lazarus justru dibawa ke pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya masuk dalam penderitaan abadi. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia bab 17 ayat 10. "Aku, Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan hasil perbuatannya." Orang kaya ini tidak peduli dengan sesama yang membutuhkan di sekitarnya seperti Lazarus. Harta yang berlimpah justru menutup mata hatinya, karena ia tidak hidup seturut dengan apa yang tertulis dalam kitab Musa dan para nabi. Sementara Lazarus yang miskin karena dipenuhi dengan penyakit pada sekujur tubuhnya mendapat karunia berada di pangkuan Bapa Abraham. Disinilah tempat di mana jiwa orang meninggal dalam keadaan berahmat yang menantikan kebangkitan Yesus untuk dibebaskan dan dibawa menuju surga.
Sebagai prodiakon, ketika saya menguburkan jenazah, ada pertanyaan dari saudara almarhum yang dari kepercayaan lain. Bagaimana nasib jiwa orang meninggal? Menurut iman Katolik, bahwa semua jiwa orang meninggal tidak peduli apapun kepercayaannya, saat itu juga akan mengalami pengadilan khusus secara pribadi. Ada 3 kemungkinan bagi jiwa seseorang, yaitu ke surga, api pencucian, atau neraka. Sedang pada akhir zaman, jiwa bersama badan yang telah dibangkitkan akan mengalami pengadilan umum. Pengadilan umum hanya konfirmasi dari pengadilan khusus di depan seluruh umat manusia. Demikian akhirnya jiwa dan badan masuk dalam kehidupan kekal di surga atau di neraka. Marilah kita hidup seturut perintah Tuhan dengan senantiasa menimba kekuatannya, dengan menyediakan waktu untuk mendengarkan sabdanya, sehingga dengan tulus kita dapat menggunakan kekayaan yang dikaruniakan Tuhan demi kemuliaannya, yakni berbagi dengan sesama. Doa. Ya Tuhan pencipta alam semesta, segala ciptaan di dunia ini tidak lepas dari tangan-Mu. Ajarkanlah kepada kami untuk berbagi karunia pemberian-Mu yang telah kami terima kepada sesama yang membutuhkan. Dan mampukan kami untuk hidup seturut sabda-Mu, sehingga jika saatnya tiba bagi kami menghadap-Mu, terimalah dalam pangkuan-Mu. Amin.